Ngeri-ngeri sedap, Butet sindir Anies Baswedan. Dibidik KPK kok malah keluar-keluar dijegal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong. Lah kok keluar-keluar mau dijegal. Hasil kerja, iya dia bilang itu pidato. Nah, hasil kerjanya Anies apa? Itu kan masalahnya. Jagoan Pak Jokowi, rambutnya putih. Gigih bekerja sampai jungkir balik. Iya. Lu mau ngapain? Kita tahu bahwa Butet Kertarejasa menghina Anies Baswedan, Itu pernah Pak, komentar Pak tamannya banjir, bukan banjir, itu emang parkir air, Ya, begitulah kalau otaknya pandir. Es ikan dengan sambal terong semakin nikmat, tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong. Lah kok keluar-keluar mau dijegal. Budayawan Butet Kertarejasa mendadak viral di media sosial. Warganet menyoroti isi pantun Butet tersebut. Mereka menilai pantun itu menyindir bakal calon presiden yang diusung partai politik di luar PDI Perjuangan. Ya memang Anies tidak bisa kerja aja. Kalau cuma modal cocok doang bel gedes. Ya. Kalau cuma modal cocok doang bel gedes. Ya. Ya, begitulah kalau otaknya pandir. Pepet. Butet sebelumnya membacakan pantun di hadapan puluhan ribu kader PDIP dalam acara puncak peringatan Bulan Bung Karno di Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu kemarin 24 Juni. Pantun itu dibacakan Butet Kertarejasa sebelum seniman Sri Krishna Erik menyanyikan lagu Ganjar Siji Ganjar Kabeh melansir Tempo Ahad 25 Juni. Berikut bunyi pantun Butet Kertarejasa. Di sini menyebutnya banjir, di sana menyebutnya air yang mangkir. Ya, begitulah kalau otaknya pandir. Pepes ikan sambal terong, cakep. Semakin nikmat dengan daging empal, cakep. Orang yang diteropong KPK karena nyolong. Lah kok keluar-keluar mau dijegal. Ya, begitulah kalau otaknya pandir. Nah, maksud saya Anies dan seluruh timnya harus mampu menjelaskan apa yang salah, tidak kemudian mengajak rakyat berdebat. Pepes ikan dengan sambal terong semakin nikmat, tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong. Lah kok keluar-keluar mau dijegal. Ya memang Anies tidak bisa kerja aja. Kalau cuma modal cocok doang bel gedes. Ya. Kalau cuma modal cocok doang bel gedes. Ya. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi. Kalau sudah mau nyalon jangan pernah takut untuk pada isu apapun. Sejak awal sampai hari ini bergantian mendatangi dengan misi majunya Pak Anies digagalkan. Pemimpin yang berprestasi itu selalu diharapkan pada ujian, tetapi pemimpin yang tidak berprestasi itu menciptakan ganjalan-ganjalan seolah-olah seperti ujian. Ya, begitulah kalau otaknya pandir. Kalau kita bicara mengenai Anies, coba sebutkan apa sih yang sudah dia lakukan sesuai dengan janjinya dia. Itu nggak ada satupun yang bisa menjawab ya. Jagoan Pak Jokowi rambutnya putih, cakep. Gigih bekerja sampai jungkir balik, cakep. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik. Cucu komodo mengkeret jadi kadal, cakep. Tak lezat digulai biarpun pakai santan, cakep. Kalau pemimpin modalnya cuma transaksional, cakep. Dijamin bukan tolol dan kelas negarawan. Diketahui, acara puncak peringatan Bulan Bung Karno digelar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, rombongan menteri, petinggi parpol,
hingga kader partai berlambang banteng moncong putih dari seluruh wilayah Indonesia. Sebanyak puluhan ribu orang berpakaian merah, warna khas PDIP, nampak memenuhi Stadion Gelora Bung Karno dalam acara Puncak Bulan Bung Karno. Selain pidato dari Presiden Jokowi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, serta bakal Capres Ganjar Pranowo, acara ini juga turut diwarnai pentas seni dan budaya di bawah arahan Guru Soekarno Putra. Orangnya diteropong KPK karena nyolong. Lah kok kowar-kowar mau dijegal. Hasil kerja, ya dia bilang itu pidato. Nah, hasil kerjanya Anies apa? Itu kan masalahnya. Jagoan Pak Jokowi, rambutnya putih, gigih bekerja sampai jungkir balik. Ya. Lu mau ngapain? Ya memang Anies tidak bisa kerja aja. Kalau cuma modal cocok doang Belgedes. Kalau cuma modal cocok doang Belgedes. Ya, begitulah kalau otaknya pandir. Sebelumnya, ada dua nama lain yang diusung menjadi capres dari koalisi partai yang berbeda. Selain Ganjar Pranowo, Partai Nasdem dan koalisinya Partai Demokrat serta PKS mengusung Anies Baswedan. Sementara itu, satu nama lagi adalah Prabowo Subianto yang diusung oleh Partai Gerindra. Deputi Analisa Data dan Informasi DPP Partai Demokrat Syahril Nasution mengatakan, banyak pihak yang berusaha menggagalkan terbentuknya koalisi perubahan yang digagas partainya, Nasdem dan PKS, untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sejak awal terbentuknya koalisi ini, membutuhkan pemikiran, tenaga, dan berbagai macam energi hingga koalisi perubahan bisa terbentuk. Dan jangan lupa banyak juga yang berusaha gagalkan terbentuknya koalisi perubahan ini yang digagas Demokrat, Nasdem, dan PKS, kata Syahril dalam keterangan tertulis yang diterima cnnindonesia.com Selasa 31. Sementara itu, sejak mengajukan sebagai capres, Prabowo Subianto kerap dikritik terkait dengan dugaan pelanggaran HAM. Prabowo disebut-sebut terlibat dalam pelanggaran HAM berat, kasus kerusuhan Mei 98. Elit Demokrat melalui Ketua Badan Pemenangan Pemilu Andi Arief angkat bicara ihwal monolog yang dibawakan budayawan Butet Kertarajasa dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno di GBK Sabtu 24 Juni 2003. Butet dalam monolognya sempat menyindir figur yang tergolong Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia juga menyinggung masalah banjir hingga perubahan. Andi menilai bahasa yang digunakan Butet tidak lugas menyindir sosok capres tersebut. Dia pun berkaca soal budayawan penjilat yang di masa Orde Baru. Zaman akhir Orde Baru banyak intelektual dan budayawan yang menjilat kekuasaan. Itu sering terjadi di setiap rezim. Apakah Butet masuk dalam kategori budayawan tukang jilat? Kita lihat nanti. Salah satu ciri budayawan tukang jilat adalah takut dengan perubahan. Fenomena budayawan tukang jilat, kata Andi Arief kepada wartawan. Diketahui, Partai Demokrat bersama Nasdem dan PKS merupakan anggota koalisi perubahan untuk persatuan yang saat ini mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024.